Seperti diketahui, kebakaran Los Angeles menarik perhatian dunia karena luasnya lahan dan bangunan yang terbakar. Wilayah ini sendiri dikenal dengan tempat tinggal para artis papan atas dengan rumah yang menjulang tinggi. Tempat tinggal dengan teknologi tinggi itu pun bisa hangus oleh kebakaran ini. Tercatat, ada belasan korban jiwa dan puluhan ribu orang yang terpaksa mengungsi. Kebakaran ini muncul pada Selasa 7 Januari 2025 dan meluas pada Kamis 9 Januari 2025 waktu Amerika Serikat atau Jumat 10 Januari 2025 waktu Indonesia Barat. 5 hari sebelum kebakaran pertama terjadi, Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat memperingatkan pada hari Kamis 2 Januari tentang potensi angin Santa Ana yang kencang dan kebakaran yang ekstrim. Keesokan harinya, mereka mengeluarkan peringatan Fire Weather Watch yang memperingatkan masyarakat tentang potensi angin utara ke timur laut yang merusak. Pada sore hari, Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan bendera merah tentang peristiwa cuaca kebakaran yang sangat berbahaya di wilayah Los Angeles dan Ventura. Mulai Selasa hingga Kamis dengan kondisi yang mungkin berlanjut hingga Jumat. Demikian laporan CBS News. Ini adalah cuaca terburuk yang pernah terjadi dalam hal kebakaran. Demikian yang diposting NWS LA pada Senin malam, 7 Januari. Pada pukul 10.30 pagi PST atau Pacific Standard Time, kebakaran Palisades berkobar. Warga merekam video asap mengepul dari lokasi kejadian. Pada pukul 11 pagi sampai 12 siang PST, peringatan darurat dikirimkan kepada warga Los Angeles, menyarankan orang-orang di dekat kebakaran untuk bersiap menghadapi kemungkinan evakuasi. Menjelang siang hari, perintah evakuasi resmi dikeluarkan. Pukul 1.03 siang PST. Video yang diunggah setelah pukul 1 siang menunjukkan api melahap perbukitan di Pacific Palisades. Pukul 2.01 siang PST. Departemen Pemadam Kebakaran LA mengatakan kebakaran Palisades telah meluas hingga sekitar 770 hektar. Pukul 2.50 siang PST. Tepat sebelum pukul 3 sore, Wali Kota Los Angeles Karen Bass mendesak warga untuk mengindahkan peringatan evakuasi yang meluas setelah sebelumnya mengirimkan rilis berita. Video Pacific Coast Highway menunjukkan kemacetan saat orang-orang dievakuasi. Pukul 3.22 siang PST. Video yang diunggah di X menunjukkan kendaraan yang ditinggalkan di sepanjang Palisades Drive saat warga mengungsi di area tersebut. Pukul 4.30 siang PST. Departemen Pemadam Kebakaran LA mengatakan kebakaran Palisades telah meluas hingga sekitar 1.262 hektar. Pukul 5.23 siang PST. Video yang diunggah oleh CBS menunjukkan teater Palisades, sebuah teater komunitas, terbakar. Pukul 5.45 siang PST. Gubernur California Gavin Newsom bertemu dengan petugas pemadam kebakaran dan mengumumkan keadaan darurat. Pukul 6.18 malam PST. Kebakaran Eaton terjadi sekitar pukul 6.18 malam, meluas hingga lebih dari 200 hektar dalam waktu 1 jam. Pukul 7.30 malam PST. Kota Santa Monica mengeluarkan perintah evakuasi untuk semua wilayah kota di utara San Vicente. Sekitar waktu yang sama, para pejabat mengatakan kebakaran Palisades telah meluas hingga hampir 3.000 hektar. Departemen Pemadam Kebakaran LA memperluas zona evakuasi wajib ke timur. Pukul 10.30 malam PST. Layanan Cuaca Nasional melaporkan hembusan angin berkecepatan 99 meter per hour di dekat Alta D. Layanan Cuaca Nasional melaporkan hembusan angin berkecepatan 99 mph di dekat Altadena dan kebakaran ketiga terjadi di daerah Los Angeles di Sylmar. Pukul 10.37 malam PST. Dalam waktu sekitar 15 menit,
perintah evakuasi baru dikeluarkan bagi mereka yang berada di daerah tersebut. Menjelang akhir hari, puluhan ribu orang telah meninggalkan rumah mereka, melarikan diri dari kebakaran yang telah menghanguskan ribuan hektar lahan. Kebakaran Los Angeles hingga kini masih bergulir. Berikut ini yang perlu diketahui tentang 3 kebakaran aktif di Los Angeles pada Minggu malam 13 Januari 2025 waktu setempat, dikutip dari The Washington Post. Kebakaran Palisades 13% terkendali. Kobaran api telah membakar lebih dari 23.700 hektar di dalam dan sekitar Pacific Palisades dan menewaskan setidaknya 8 orang. Kepala Pemadam Kebakaran Los Angeles, Christine Crowley, mengatakan bahwa kebakaran tersebut telah menghancurkan lebih dari 5.300 bangunan sejak hari Selasa. Api kini menyebar ke arah Brentwood, di mana Getty Center berada, dan mengancam untuk mencapai Interstate 405. Kebakaran Eaton 27% terkendali. Di sisi timur kota, dekat Pasadena, kebakaran ini telah menewaskan sedikitnya 16 orang, menjadikannya salah satu kebakaran paling mematikan dalam sejarah California, dan menghanguskan 14.117 hektar lahan. Lebih dari 7.000 bangunan telah rusak atau hancur akibat kebakaran ini, kata para pejabat. Kebakaran Hearst 89% terkendali. Di bagian utara, dekat San Fernando, kebakaran telah melahap 799 hektar. Berbagai spekulasi liar muncul setelah insiden kebakaran besar di Los Angeles. Di antaranya, ada yang menyebut kebakaran itu sengaja direncanakan untuk menciptakan kota baru di sana. Melihat potensi kebakaran yang memang disengaja, ada beberapa temuan baru yang mendukung teori tersebut. Contohnya adalah keanehan soal perusahaan asuransi di sana yang membatalkan perlindungannya beberapa bulan yang lalu. Mengutip dari Euronews, ribuan pembaruan polis asuransi telah ditolak hanya dalam setahun terakhir di Pacific Palisades. Lingkungan yang hampir setiap rumah di sana hancur akibat kebakaran baru-baru ini. Salah satu contoh perusahaannya adalah State Farm yang disebutkan sudah membatalkan 1.600 polis asuransi di Palisades pada Juli 2024 dan lebih dari 2.000 lagi di wilayah Los Angeles atau LA. Situasi yang sama juga dialami perusahaan asuransi besar lainnya di wilayah tersebut. Menurut data dari Departemen Asuransi California, antara tahun 2020 dan 2022, perusahaan asuransi menolak memperbarui 2,8 juta polis asuransi pemilik rumah di negara bagian tersebut, dengan lebih dari setengah juta polis asuransi berada di Los Angeles County. Hal tersebut memperkuat teori disengajanya kebakaran Los Angeles baru-baru ini. Demi menghindari tuntutan klaim asuransi yang besar karena kebakaran, mereka memilih membatalkan perlindungannya secara bertahap, tepat sebelum bencana terjadi. Di tengah berkobarnya api di Los Angeles, petugas di sana berjuang memadamkannya sekuat tenaga. Namun, usaha mereka disulitkan karena beberapa faktor, termasuk pasokan air yang rendah. Mengutip Al Jazeera, upaya penyelamatan di Palisades terhambat oleh rendahnya tekanan pasokan air di daerah tinggi. Dilaporkan, sebelumnya Los Angeles menerima pasokan air dari total 114 tangki yang semuanya telah terisi penuh sebelum kebakaran. Namun, Janice Koenus, selaku Kepala Eksekutif Departemen Air dan Listrik Los Angeles, mengatakan tangki air di Palisades telah habis sebelum semua api padam. Nah, cadangan air yang terletak di dataran rendah membuat mereka sulit mengisi ulang tangki. Sementara untuk masalah hidran kebakaran, statusnya tidak cukup mumpuni untuk memadamkan api di ratusan rumah. Selain teori akan dibangunkan kota baru di sisa-sisa Los Angeles, ada juga beberapa orang yang menghubungkan kebakaran di sana dengan ancaman Donald Trump sebelumnya untuk menjadikan Timur Tengah neraka. Diketahui, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah melontarkan pernyataan bernada ancaman dengan menyatakan neraka akan terjadi di Timur Tengah jika Hamas tidak membebaskan semua sandera Israel yang ditawan di Gaza sebelum dia dilantik pada 20 Januari. Peringatan Trump itu diungkap pada Selasa 7 Januari 2025. Menariknya, di hari yang sama terjadi kebakaran dahsyat melanda Los Angeles yang digambarkan media-media asing seperti neraka.
Media-media Iran bahkan menggambarkan kebakaran Los Angeles sebagai murka Tuhan dan hukuman atas dukungan Amerika Serikat kepada Israel dalam penghancuran jalur Gaza, Palestina. Itulah beberapa hal aneh dalam insiden kebakaran Los Angeles baru-baru ini. Kawasan di perbukitan California sebenarnya sudah disadari sebagai area rentan kebakaran hutan sejak tahun 1960-an. Setelah kebakaran Bel Air pada 1961, otoritas kota Los Angeles tahu bahwa kawasan perumahan yang berkembang menciptakan kerentanan itu. Setelah kebakaran Bel Air, Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles meluncurkan film dokumenter yang menunjukkan rumah-rumah dengan atap mudah terbakar. Jaraknya pun berdekatan, di antara ngarai serta punggung bukit yang tertutup semak belukar dengan jalan-jalan sempit dan berkelok. Mereka menyebutnya desain yang mengandung bencana. Dengan tumbuhnya kesadaran itu, sejak tahun 1960-an, negara bagian California menerapkan undang-undang ruang yang bisa dipertahanan atau defensible space. Aturan ini mewajibkan pemilik rumah di daerah berisiko tinggi kebakaran untuk membersihkan material yang mudah terbakar dalam jarak 30 kaki atau 9 meter dari rumah mereka. Aturan kemudian diperluas hingga mencakup area dalam jarak 100 kaki atau 30,5 meter pada tahun 2006. Namun, aturan ini banyak dilanggar. Kawasan yang dipetakan memiliki risiko kebakaran hutan tinggi terletak di pinggiran kota yang berbatasan dengan alam liar, baik hutan, padang rumput, maupun lahan semak belukar. Area ini disebut antarmuka perkotaan hutan liar atau wilayah perbatasan antara alam liar dan perkotaan atau WUI. Anehnya, pembangunan di kawasan WUI justru didorong oleh pemerintah daerah. Di California, banyak otoritas daerah membatasi pembangunan di daerah pusat kota. Hal ini mendorong orang-orang membangun perumahan di pinggir kota. Beberapa puluh tahun terakhir, kawasan yang cantik alamnya tapi rentan kebakaran itu pun semakin padat perumahan. Sebagian orang pindah ke sana karena kepepet mencari rumah murah. Sebagian lagi nekat karena ingin hidup menepi, dekat dengan alam liar. Di antara mereka adalah para artis papan atas Hollywood yang tentunya mampu membeli properti di kawasan yang lebih tahan kebakaran. Akan tetapi, mereka ikut membangun properti bernilai jutaan dolar di kawasan Palisades yang sekarang menjadi kawasan elit. Sebagian dari mereka turut menjadi korban dalam kebakaran. Menurut penelitian Volker Redloff, Profesor Teknologi Hutan di University of Wisconsin-Madison antara tahun 1900 dan 2020, jumlah rumah di wilayah rawan kebakaran di California meningkat hingga 40%. Sebaliknya, jumlah rumah di wilayah yang tidak mudah terbakar seperti pusat kota hanya meningkat hingga 23%. Tumbuhan besar di area-area rawan telah meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran hebat. Kondisi diperparah dengan perubahan iklim yang memicu kebakaran hutan yang lebih besar dan lebih lebat. Dengan alam yang begitu indah, rumah-rumah dibangun di lereng bukit dan ngarai yang curam. Jalannya sempit dan berkelok-kelok. Dengan kerentanan yang sudah ada, saat ada kebakaran dengan api yang menyebar cepat karena angin kencang, mobil pemadam kebakaran kesulitan mengakses lingkungan tersebut. Apalagi ketika mobil banyak diparkir di badan jalan. Sebenarnya manusia harus mulai menghargai alam di sekitarnya, karena itu merupakan amanah dari Tuhan. Alam akan memperlakukan kita dengan baik apabila kita juga memperlakukan alam dengan baik. Saat ini manusia banyak melakukan kerusakan, bahkan melakukan eksploitasi berlebihan. Mungkin peristiwa di Amerika merupakan suatu peringatan untuk kita semua. Mari kita ambil hikmah dari kejadian tersebut. Semoga Tuhan selalu melindungi kita.